khususnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kejadian Isra Mi'raj, Rasulullah ini dari bumi ke langit 1 sampai ke langit ke-7 itu alam malakut, alam para malaikat. 7 ke atas itu namanya alam lahud, Sidratul Muntaha, Mustawa, itu alam lahud, alam ketuhanan yang dimana orang itu udah nggak bakalan sanggup. Jangankan manusia, Jibril itu udah sanggup. Malaikat Jibril itu dari aras bumi, dalamnya bumi, sampai langit ke-7 itu cuma segini. Sayapnya malaikat Jibril itu 22. Kanan 11, kiri 11. Satu sayap lebarnya ilal masriki wal maghrib, dari ujung barat sampai ke ujung timur. Atau dikali 22, dikali tinggi, itu segede apa makhluk? Ketika malaikat Jibril mengantar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak gitu loh, sampailah ke langit ke-7, kayak gitu loh. Kata malaikat Jibril, ya Nabi, cukup sampai sini aku. Loh, kan kita bareng dari bawah. Jadi tinggal ke atas doang, tidak sanggup ya Nabi. Tidak sanggup. Itu bukan alamku ya Nabi. Aku bisa hancur, kan begitu. Lo bayangin hebatnya Nabi Muhammad SAW mengalahkan kekuatan Jibril. Wah, Nabi Muhammad naik sendiri. Nah, perjalanan antara langit 1 sampai ke-7 itu Rasulullah itu ketemu beberapa nabi. Ketemu Nabi Adam alaihissalam, ketemu Nabi Allah Idris dan sebagainya. Berarti yang malaikat Jibril itu sampai ke-7? Ke-7 doang. Enggak sampai ke alam lahud, enggak sanggup. Alam lahud berarti berapa alam lagi? Alam lahud itu alam ketuhanan. Sidratul Muntaha Mustawa itu udah alamnya Allah. Alam ketuhanan. Enggak ada yang sanggup satupun. Alam lahud sebenarnya juga alam lahud. Alam ketuhanan. Sejauh mata kita memandang itu baru langit pertama. Kebayang nggak? Sampai langit ke-7, sampai ke sana. Pakai logika itu nggak nyampe. Dan Rasulullah tuh Isra Mi'raj itu cuma 1 malam. 1 malam perjalanan. 1 malam perjalanan. Orang sekarang pakai pesawat roket itu udah berhari-hari baru nyampe. Itu pun ke bulan belum nyampe dasar langit pertama, belum nyampe. Ya. Pakai akal, nggak nyampe. Makanya Allah itu jangan dibenturkan dengan akal. Nggak bakalan nyampe. Karena kalau kita dengan Allah tuh udah bicaranya iman, bukan akal. Kita bicaranya udah masuk ke iman, dan iman itu sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Nggak bisa. Loh, kalau ada orang putus asa, murung dan sebagainya, aku bingung. Lo sampean agamanya apa? Islam, kayak gitu loh. Loh, kalau Islam sampean punya Tuhan, punya siapa? Allah. Lah, sampean yakin, sampean iman punya Allah. Terus kenapa sampean putus asa? Kisahnya para nabi itu semuanya nggak ada logika. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar. Apinya padamnya itu kalau nggak salah menurut riwayat itu 3 bulan baru padam. Api. Oh, api itu ya. Api yang membakar Nabi Adam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dibakar. Padamnya itu saking gedenya itu api 3 bulan. Bayang nggak itu segede apa? Segede gunung kali itu. Karena kan Nabi Ibrahim alaihissalam ini ketahuan ngancurin patekong berhalal. Kayak gitu. Itu Nabi Ibrahim. Pakai logika harusnya gosong, tapi kenyataan tidak, dan itu diakuin seluruh kitab, bukan Al-Quran aja. Seluruh kitab kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu kan ada. Bahasanya Israel itu Abraham. Dalam kitab Injil itu Abraham ya.
kalkulator, kata kitanya diperai. Bahaya. Kan begitu. Pakai logika juga. Sekarang kalau pakai logika, Nabi Isa alaihissalam itu nggak nyampe. Kalau pakai logika, orang lahir tanpa bapak. Ya. Lalu siapa yang nggak hamilin? Ya, siapa yang nggak hamilin Siti Maryam? Siapa? Kalau bukan karena kuasa Allah. Kan begitu. Nabi Adam alaihissalam bapak kagak, ibu kagak. Berikut Siti Hawa. Siti Hawa bapak kagak, ibu kagak. Allah mau ya. Secara hukum syariat memang kita harus ada ibu dan bapak. Tapi kita telah takjim ke syariat pun tetap salah. Buktinya bapaknya ada, ibunya ada, tapi anaknya kagak. Mandul ya. Kan gitu. Ya enggak? Ada bapak kagak, ibu kagak, tapi anaknya ada. Gimana caranya tuh ya? Gimana caranya? Nah, jangan benturkan Allah dengan logika. Karena logika sampai ini hanya setetes air embun yang menetes di tengah-tengah samudra. Itu logika tuh segitu. Itu kecilnya ya? Allah itu punya samudra. Nah, ilmu kita berikut ilmu sejagat raya itu cuma satu tetes air embun yang menetes di tengah-tengah samudra. Cuma segitu dibandingkan kekuasaan Allah. Loh, terus kenapa? Terus kenapa kita tiba-tiba berbondong-bondong takjim ke yang setetes itu? Ya enggak? Ya kan? Lah, enggak bakalan nyampe. Gitu. Nabi Musa alaihissalam dengan santainya lah, kalla innama ya rabbi sayyahdi. Tenang. Allah bersama kita, tenang, gak usah kusah. Dibelah itu lautan merah. Atlantik itu dibelah. Keren kan Nabi kita ya? Keren. Yang enggak keren-keren loh. Sekarang teknologi apa itu yang bisa ngebelah laut? Enggak bisa. Enggak bisa. Suramadu juga bukan ngebelah lautan, tapi ngambang di lautan kan begitu. Iya enggak? Iya. Enggak ada teknologi apapun, belum ada. Di situ kita bisa, kalau kita sadar dengan cerita-cerita para nabi, coba mendalami dengan cerita para nabi, insya Allah hidup itu banyak. Mencontoh kehidupan para nabi, walaupun nggak harus seperti nabi karena nggak mungkin, nggak bakalan sanggup, tapi minimal di antara 1000 kisahnya nabi, satu yang jadi contoh hidup kamu. 1000 ribuan sifatnya Rasulullah, satu yang kamu ambil kalau kamu mau diaku umatnya Rasulullah. Katanya di yaumil akhir pada berbondong-bondong pengen dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, pengen. Nah kalau kamu mau diakuin, minimal dari 1000 sifat Nabi itu satu kamu kuasai. Satu kamu kuasai. Entah itu akhlaknya, adabnya, tawadhunya, ibadahnya, ambil satu. Biar ada bukti ya Rasulullah, aku ini umatmu ya Rasulullah. Contoh buktinya apa? Aku akhlakku seperti antum ya Rasulullah. Oh benar kamu berhak dapat syafaat. Meskipun tidak semuanya, gak bakal sanggup sampai. Kan begitu. Karena Rasulullah itu satu detik pun belum pernah nggak ingat Allah. Kita sanggup, nggak bakalan bisa. Ya, walaupun memang tidak bisa, minimal ambil satu. Kalau bisa ya mendekati, tapi itu mustahil ya. Kan gitu kan. Satu lah. Di antara ribuan sifatnya Rasulullah itu, contohnya hidup Rasulullah itu satu lah yang kalian ambil. Kan begitu. Yo adabnya, yo akhlaknya, yo ibadahnya, yo tawadhunya. Dari mana? Silakan ambil. Kalau ada, ini kita bangganya kita sebagai umat di Rasulullah. Ada nabi terkenal dengan kegantengannya. Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi dibanding kegantengan Rasulullah itu jangankan manusia, matahari itu malu. Karena cahayanya dia tuh kalah dengan cahaya Rasulullah. Waktu itu matahari itu sampai ngancem ke Allah. Ya Allah, matikan aku. Loh kalau sampai mati nanti gimana yang lain, kan begitu.
Emang kenapa kamu seperti itu? Aku malu sama Rasulullah, sama kekasihmu aku malu. Kenapa? Cahayaku kalah. Kalau cahayaku sampai nempel ke kulitnya Nabi Muhammad SAW, aku malu karena cahayaku yang kalah, ya Allah. Ini gimana? Galau ceritanya matahari. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala manggil awan, ya, itu matahari, katanya malu. Kenapa? Sinarnya kalah dengan sinar cahaya Rasulullah. Oh begitu. Terus gimana ya Allah tugas kamu? Nah, jadi tugas kamu sekarang payungin Rasulullah biar nggak kena cahaya matahari. Jadi kemanapun Rasulullah selalu diikutin awan, adem terus gitu loh. Gitu. Yo, kalau mau dibandingkan kegantengan Rasulullah, jadi Nabi Yusuf alaihissalam, itu kalau Yusuf kan gitu ya. Katanya peletnya gitu ya, paling kencang. Lah sampean ya, kalau nggak sanggup bacain itu banyak baca sholawat. Itu juga sama biar kita lebih ganteng itu. Lalu begitu ya nggak? Begitu. Ya banyak baca sholawat. Kalau nggak sanggup ngapalin surat Yusuf. Begitu karena kegantengan Rasulullah itu mengalahkan gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini Nabi Muhammad ini nabi paling sempurna. Kalau ada orang kalau ada nabi yang terkenal dengan kesaktiannya Nabi Musa alaihissalam, sakti Nabi Musa itu laut dibelah tadi Rasulullah ini kalau dia mau perang Badar itu Jibril tuh nawarin, ya Rasulullah antum duduk santai aja lah, aku yang hadapin itu. Oh ya jangan. Kebayang gak disapuin dari Jibril ya? Kebayang. Mau ratusan ribu tentara ngadepin Jibril satu selesai. Tapi Nabi Muhammad SAW enggak kayak gitu. Enggak usah. Aku ya perlu ikhtiar aja dulu. Nabi ini yang doanya mustajab. Ya Allah, andaikan Nabi waktu itu saat perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, Nabi ini doanya mustajab. Ya Allah, aku nggak mau perang, binasakan aja ya Allah. Dikabul. Tapi Rasulullah kan nggak kayak gitu. Ikhtiar dulu, ikut berperang dan sebagainya. Menang atau kalah itu bukan urusanku, kata Nabi. Yang penting aku sudah menggugurkan apa yang sudah diwajibkan. Apa? Ikhtiar. Ya lahir ya batin. Lahirnya berperang ya batinnya berdoa ke Allah mohon perlindungan. Itu Nabi, katanya kamu umat Nabi. Katanya yakin Nabi Muhammad SAW itu Nabi kamu. Tapi ketika kamu punya masalah pengen kun payakun, Nabi kamu aja ikhtiar. Begitu. Ya. Ya. Ada lagi kalau Nabi ada terkenal dengan kesabarannya. Ya. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, masya Allah, digerogoti semua, hartanya habis, anaknya ninggalin, istrinya yuk ninggalin, dia ditinggal seorang diri dalam keadaan penuh penyakit, belatung di mana-mana. Luar biasa Nabi Ayub alaihissalam itu karena kan ketika ada belatung nggak boleh dibawa sholat, takut najis. Kayaknya beliau belatungnya dikumpulin dulu di mangkok, satu-satu diambil. Ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi berdoa, belatungnya dimasukin lagi. Gimana bayanginnya ya? Sampai kapan nih sakit Ayub? Nah kan itu bahasanya kita. Gitu. Udah bersih belatungnya, beli sholat dulu Nabi. Udah selesai sholat, belatungnya masukin lagi. Hebatnya, sabarnya Nabi Ayub. Ya Allah, kau uji aku mau sampai mana Ayub? Itu Nabi Ayub. Yo. Tapi kalau dibandingkan kesabarannya Rasulullah, itu Nabi Ayub belum ada apa-apanya. Nabi Muhammad SAW itu ada kegiatan kalau tiap pagi ngasih suap ya. Ada satu orang buta waktu itu di orang buta. Tiap pagi sama sore itu Rasulullah selalu nyuapin. Lah orang buta nggak kelihatan. Lagi nyuapin itu. Kamu tahu nggak? Ya, kamu tuh orang baik. Sangat baik. Saya tiap pagi disuapi. Oh, ada orang aku Nabi. Ini bajingan ini orang. Siapa Pak? Itu Muhammad.
Muhammad bajingan itu, orang sesat itu. Padahal yang lagi nyuapinnya ini Rasulullah. Kalau kita tahu, ya kan? Ya, itu sabarnya Rasulullah. Tetap beliau sehat. Dan beliau tidak marah. Besok balik lagi nyuapin lagi. Ada orang yang benci ngumpulin ludah itu dari jam 12 sampai subuh, ngumpulin ludah. Ngumpulin ludah. Pas subuh Rasulullah datang, itu yang udah dikumpulin itu ludah dari jam 12 malam sampai waktu subuh. Kayak datang Rasulullah, ini Muhammad. Wah, aja ke mukanya. Besoknya sakit. Yang meludahinya sakit. Teman dekatnya, teman gaplehnya, teman ngerokoknya, teman ngopi kongko lah, teman kongkonya itu belum ada satupun yang ngejenguk. Itu orang yang ngeludahin Rasulullah. Rasulullah tuh paling dulu datang. Tutup assalamualaikum. Siapa di luar? Muhammad ibn Abdullah. Mau ngapain lu kesini? Banyak ribut. Udah gitu. Banyak ribut lu sini. Nanti gue lagi sakit, tungguin gue kalau udah sembuh, kata dia gitu. Enggak. Saya dengar tuh antum ini lagi sakit. Saya datang ke sini mau jenguk. Di situ itu, masya Allah, ini orang yang gue benci ternyata orang yang paling dulu jenguk saya. Berarti benar ini, Nabi nangis di situ, ya Rasulullah, saya minta maaf dan sebagainya. Begitu halus Rasulullah, begitu loh. Ketika memberi hidayah, lo sekarang terjadi. Tujuannya baik, ingin memberi hidayah. Tapi kamu ini ke orang yang kafir, ke orang yang bangsat, ke orang yang tidak sepaham dengan dia, pokoknya sesat. Ya, aku yuk bertanya, sampean punya nabi yang mana? Karena sepaham aku, nabi terakhir itu Rasulullah. Dan aku sekarang hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW. Dan nabiku tidak mencontohkan itu. Aku tanya kalau ada orang yang kayak gitu saat sekarang, bangsat, lu kafir, lu sesat. Yang tidak sepaham dengan mereka dibilang sesat, dibilang kafir. Aku yuk bingung. Mau bertanya sebenarnya sama orang-orang kayak gitu. Sampean punya nabi yang mana? Karena setahu aku Nabi Muhammad SAW itu mencontohkan akhlakul karimah. Sempurnanya Islam itu dengan akhlaknya yang dicontohkan Rasulullah. Adabnya Rasulullah. Ketika kalian tidak mengadakan, ada hukumnya hablum minannas wa hablum minannas, hablum minannas wa hablum minallah, hablum minallah wa hablum minan. Kamu dulu dengan sesama. Kalau kamu dengan sesama tidak memaafkan, tidak saling memberi maklum, tidak saling mensupport, lagi gimana kamu menghadapi Allah? Hukum itu dulu beresin. Makanya aku yang bertanya, ya, kalau ada orang kayak gitu saling godok-godokan, apalagi orang Islam, musuhan dengan orang Islam karena beda paham. Oh enggak, saya mah NU. Kamu Muhammadiyah, oh enggak saya mau Muhammadiyah, kamu NU. Saya mah pakai kunut, kamu mah enggak. Saya yang benar, saya yang benar. Kan begitu. Kalau kata aku sih gini, yang pakai kunut yo bagus, yang enggak pakai kunut juga bagus. Yang salah tuh yang enggak sholat subuh. Itu yang salah. Loh, kalian ini sama-sama sholat. Kan begitu. Kenapa kalian berdebat? Debat tuh orangnya nggak suka sholat. Tuh debat. Kasih hidayah. Nah. Ini kira-kira saya mau tanya. Kalau sampai ini punya bayi itu mau tidur, biar tidur tuh ditimang-timang apa digamparin? Tidur lu. Kan nggak mungkin, malah nangis ya. Yang ada nih, bobo. Kan begitu ya kalau ya. La ilaha illallah. Lah kalau saya nimang-nimang anak saya itu la orang tahu mah anak ganteng, anak raja.
Raja apa? Raja ojek. Pada bapaknya ojek. Kan begitu. Bapaknya tukang ojek, tapi tetap anak raja. Kan begitu. Di anak raja rajin biar tipu. Nah, sama orang mendapatkan hidayah itu bagi sosok seorang bayi yang tidak mengerti apa-apa, yang tidak paham apa-apa. Tapi bukan berarti mereka tidak mau. Kasih pemahaman yang jelas dengan cara yang lentur, dengan cara yang lembut, biar hidayah cepat masuk. Kayak kamu mau nidurin anak bayi. Anak bayi kalau kita gambarin gak bakalan tidur. Gak bakalan tidur. Ini terjadi sekarang. Banyak orang yang niatnya baik, ingin memberi hidayah, tapi dengan cara digamparin. Orang ya kabur. Saya ini ngomong bukan fitnah, terjadi toh. Terjadi, ini realitas sekarang. Makanya aku kadang-kadang bertanya, lu sampean punya nabi yang mana? Karena setahu saya Rasulullah tidak pernah mencontohkan kayak gitu. Ini Rasulullah tuh wajah, jangan kan mulutnya. Wajahnya aja ngajak senyum. Wajahnya Rasulullah tuh ngajak senyum ke orang. Bikin senyum, bikin orang tuh sejuk. Karena apa? Wajahnya Rasulullah tuh ngajak tersenyum. Enggak mulutnya, belum mulutnya. Baru wajahnya Rasulullah ngajak senyum. Ya. Dan Rasulullah tuh enggak mau, bangsa. Kafir lu. Lu gak salah. Kafir. Enggak pernah Rasulullah. Belum pernah. 16 tahun gua mondok. Belum pernah dengar Rasulullah maki-maki orang. Karena enggak sepaham dengan Rasulullah. Ya. Belum pernah. Ya. Bahkan cara perang yang terkenal, perang Badar, perang Uhud, ini kan perang-perang besar. Kata Rasulullah, barang siapa yang perang bersamaku fisabilillah, masih ada nafsu, masih ada marah dalam diri sampean, tetap neraka meskipun dengan aku. Kebayang gak kita harus menghantam orang tapi gak pakai nafsu? Gimana itu ya? Tapi terjadi. Kata Rasulullah, yang perang denganku, yang ikut jihad bersamaku, tapi kalian pakai amarah, berarti kalian di dalamnya ada nafsu, tetap neraka meskipun bersamaku. Ayo lo. Tuh, Rasulullah aja mengajarkan kayak gitu. Jangan menghakimi orang ketika belum waktunya. Kalau tidak perang ya biasa aja. Kalaupun terjadi perang, jangan pakai nafsu. Kalau masih pakai nafsu, tetap kalian ini neraka meskipun bersamaku. Hebatnya Rasulullah, katanya Nabi kamu. Kayak katanya Nabi kamu. Kenapa itu satu pun gak bisa kalian contoh? Ya aku kadang-kadang bingung. Bener asli kadang-kadang pengen bertanya. Sampai itu punya Nabi yang mana? Sampai itu kayak Nabi yang mana? Makanya pelajarilah sejarah-sejarahnya para nabi biar kita meningkatkan ketawaduan untuk diri kita. Ketawaduan. Kalau kita lihat orang tua tidak sholat mungkin atau beranggulan, lebih tua dari kita beranggulan dan sebagainya, jangan-jangan buruk menghakimi dia ini lebih buruk daripada kita. Karena setidaknya dia lebih awal mengenal Islam daripada kita. Kan begitu. Lo kalau ada orang anak muda lebih dia ini bergajulan juga, jangan buru-buru mengklaim kalau dia ini lebih hina daripada kita. Karena apa? Kita lebih dulu berbuat dosa daripada dia. Intinya apa? Senantiasa lihat diri kamu sebelum melihat orang lain. Tapi keadaan kita terbalik. Kelebihan sendiri 1 jengkal aja dibuat 1 meter, kekurangan orang lain gak ada kita cari. Lo mau gimana, doanya mustajab. Hidup kalian aja udah jauh dari rasa tawadu. Kan tawadu tuh begitu ya. Senantiasa melihat kelebihan orang lain dan melihat kekurangan diri sendiri. Itu tawadu. Terus hidup udah dibalik. Kelebihan sendiri sejengkal dibuat semeter, kekurangan orang lain gak ada kita cari. Aku bingung, sampai ini hidup aja udah terbalik. Makanya kadang-kadang saya dengan teman-teman
pemahaman yang lain. Gak usah buru-buru bahas syariat Islam kejauhan. Kita kaji diri dulu sendiri dah. Mungkin gak anuan kali kan kalau di dunia terbalik ya kayak Kebanyakan lihat sinetron. iya. Hidupnya selalu senang dalam dunia fiktif gitu loh. Dalam andaikan jikalau kan begitu. Jadi hati-hati dalam kita menilai orang lain. Walaupun dia ini bajingan preman, rangkul dia, ajak dia duduk bareng, beri beliau pandangan tentang Islam. Jangan sampai saat ini terjadi nih paham orang lain itu Islam itu keras, ya nggak? Iya. Ini terjadi. Radikal Islam katanya. radikal. Yang ngerusaknya siapa? Bukan orang lain, ternyata Islamnya sendiri kok. Padahal konsep Islam sendiri rahmatan lil alamin. Rahmat bukan hanya sekedar buat manusia aja, tapi untuk seluruh alam. Berarti kan ada kesejukan dalam Islam. Lalu kenapa Islam ini sekarang di mata orang lain seolah radikal? Padahal Islam tidak seperti itu. Kalau kita mau introspeksi, ternyata banyak oknum-oknum Islam sendiri yang merusak Islam. Aku bukan fitnah, ini kenyataan. Iya. Kalau ada orang yang tidak suka dengan omonganku, suruh duduk di sini. Sini ngaji dengan aku. Kalau sampai kekeh dengan pendapat sampean, sok buka kitab dan usul kitab mana yang kalian pelajari. Atau udahlah, gak usah bahas kitab yang dekat aja. Nabi mana yang kalian ini pandu? Kalau Rasulullah, maaf, Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu. Rasulullah tidak pernah mengajarkan orang untuk saling caci maki. Walaupun berbeda akidah. Rasulullah tidak kayak gitu. Kan saya bilang, boro-boro Rasulullah itu marah. Ininya aja mukanya, ini wajahnya buat orang tersenyum. Saking teduhnya Rasulullah. Udah merawat muka udah gini. Lihat orang gak sependapat gini nih. Kayak gitu. Ya, nggak boleh kayak gitu. Kalau ngerasa umat Islam, kecuali kalau sampai di luar Islam ya Allah. Teman saya banyak yang Kristen, banyak yang Hindu, ya banyak. Aku Islam bahkan aku besar di dunia pondok. Tapi enggak satu orang sahabat saya ini orang-orang Kristen, banyak, sangat banyak. Tapi saya duduk rukun. Bahkan ada beberapa sahabat saya orang Kristiani. Saya ketika saya mau sholat, katanya sholat sejadahnya sudah disediakan. Loh, ya itu yang kalau kita mau saling merangkul, mereka pun bakal merangkul kita. Dan itu udah tak buktikan dalam kehidupan saya. Saudara kita yang tidak seagama dengan kita, mereka menghormati kok. Aku mau sholat, Bib. Waktunya sholat, di kamar sana aja, sajadahnya udah saya siapin, tasbihnya ada. Walaupun di pinggir saya ini salib, begitu. Iya. Tapi kan aku nggak ada urusan, aku punya urusan dengan Allah. Dimanapun itu, kan begitu. Aku nggak ada urusan dengan salib. Itu bukan urusan saya. Tapi urusan saya ini saat ini mau menghadap Allah. Kan begitu. Ya. Walaupun kita berbeda dengan akidah, minimal kita berbeda dengan tentara semut ya, kerajaan semut. Mau perang ceritanya itu ya. Ceritanya begini. Pasukan Nabi Sulaiman itu lagi ngerah ya. Mau berangkat. Dari mulai pasukan jin, pasukan binatang, pasukan tentaranya Nabi Sulaiman itu lagi dikerahkan semua. Saking banyaknya pasukan Nabi Sulaiman itu tanah tuh getar. Iya. Jarak beberapa kilo tuh udah nyampe ke kerajaan semut. Iya. Oh, di situ sibuk tentara semut tuh. Woi, perhatian, burung mungsi. Kenapa? Tentaranya Nabi Sulaiman mau lewat. Habis kita diinjak kan gitu. Habis kita diinjak.
tidak sengaja Nabi Sulaiman itu Nabi Sulaiman itu astagfirullahaladzim mendengar ya. kekisruhan di negara semut ini, mendengar. Waduh, woi berhenti. Kalau udah kayak gini berhenti. Berhenti dulu. Pasukan berhenti semua. Itu. Ada apa ya Nabi? Ini aku nggak sengaja. Ini beberapa kilo lagi ini ada kerajaan semut di sana. Oh begitu? Ya, kayak gitu. Jadi daripada terinjak-injak, gara-gara terinjak-injak sama pasukan kita, belokin arah. Kita potong arah ke sini aja. Siap. Akhirnya pindah dari situ. Akhirnya lega tuh pasukan semut ini. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Nabi sudah mendengar kegelisahan kami. Akhirnya pasukannya dibelok. Nah, Raja Semut ini ngomong ke pasukannya. Ini benar Nabi ini. Katanya, ini benar Nabi kita ya. Nabi Sulaiman. Akhirnya kegelisahan, kekacauan di kita. Buru-buru dia dengar. Apa yang menurut kita ini pantas untuk persembahkan ke raja kita? Karyawan sini. Karyawan, pasukan sih. Di gudang makanan masih ada enggak? Banyak. Kayak itu banyak. Yang paling enak apa? Kata Raja Semut. Yang paling enak ada gula tuh. Oh gula. Panggul. Kasih upeti ke Nabi Sulaiman. Sebagai bentuk terima kasih kita. Akhirnya pasukan semut bawa gotong gula. Buat dikasih. Ya gula paling segede-gede gini toh. Kayak gitu ya. Kecil-kecil. Tapi ya begitulah persembahan dari Nabi Sulaiman mendengar. Oh ini ada pasukan semut. Kayak gitu. Lapor ya Nabi. Ini persembahan sebagai bentuk terima kasih kami untuk raja kami Nabi Sulaiman alaihissalam. Naik ke sini ke pundak semut. Disuapin di sini sama pasukan-pasukan semut. Ya. Luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, keren toh? Keren. Suatu ketika Nabi Sulaiman mau ngadain rapat pagi-pagi kayak gitu, dan Nabi Sulaiman itu bukan diktator, tapi beliau ini tegas ya dalam memimpin umatnya. Ini tegas. Nabi Sulaiman ini sangat tegas. Akhirnya beliau memerintahkan kayak gitu, memerintahkan astagfirullahaladzim, pasukannya untuk meeting pagi-pagi, upacara. Semuanya dari angin, jin, hewan, para malaikat, suruh hadir semua. Biasa absen, tanda tangan gitu. Kalau di kita pinjam printing, iya nggak hadir, hud. Hud ini burung hud. Nah, burung hud yang beliau nggak hadir. Burung hud ini nggak hadir, terlambat. Hampir Nabi Sulaiman ini mau marah, tapi karena beliau seorang raja yang sangat bijak, sebelum menghukum itu ditanyakan dulu alasannya kenapa. Hud, kenapa kamu datang terlambat? Tidakkah kamu menyadari bahwa hukuman kamu ini berat? Kayak gitu. Ya Nabi, begini ceritanya. Aku ini mau hadir udah pagi-pagi, sebelum yang lain bangun, aku udah bangun duluan, aku terbang. Kayak gitu. Pada saat aku di perjalanan, matahari ini udah mulai naik. Nah, aku lewat ke negeri Saba ya Nabi. Di situ ada kerajaan. Ada kerajaan yang dipimpin seorang ratu. Rajanya perempuan. Kayak gitu. Rajanya perempuan. Oh begitu. Nah, terus kenapa terlambat? Saya memperhatikan mereka lagi sujud, tapi ke arah matahari. Sedangkan yang kami ketahui, Tuhan kami hanya Allah. Mereka menyembah matahari ya Nabi. Begitu. Ini pasti sesat ya Nabi.
Baik ya Hudhud. Kalau kayak gitu, aku bikin surat dan kamu serahkan ke ratunya. Siapa namanya? Balkis. Begitu. Ya, bikin surat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Bahasanya, hamba Allah. Bukan dari saya raja. Enggak. Dari hamba Allah. Sulaiman. Itu raja di raja gitu loh. Tapi bilangnya apa? Dari hamba Allah. Sulaiman. Artinya, betulkah kamu punya Tuhan matahari? Maukah kalian ini ikut dengan kami untuk istilahnya bersujud hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mentuhankan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu nggak mau, ini ya gua ratakan tuh. Gitu. Ratu Bilqis baca. Ini siapa Nabi Sulaiman ini siapa? Gitu. Berani-beraninya ngancam saya. Tanyain ke menterinya. Ribut di situ. Menteri dipanggil semua. Siapa? Ada ya Ratu. Ini tuh Sulaiman ini adalah raja. Raja? Iya. Luar biasa ini. Kalau kita lawan habis kita. Habis. Ratu Bilqis nggak percaya. Udah gini aja. Biasanya ini orang-orang kayak gini cuman alasan minta upeti. Oh gitu, iya. Coba kalau anterin ini emas, makanan dan sebagainya. Kalau kita berapa truk gitu loh dikirim. Iya. Pasukannya ini dikirim untuk ke negeri ke negerinya Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Pas datang ke sana, baru beberapa kilometer udah kelihatan kerajaan Nabi Sulaiman. Gemeteran. Anjir, katanya kayak orang kampung datang ke Senayan City. Gini. Begitu loh. Begitu. Waduh, dahsyatnya. Itu kurang lebih. Kayak gitu. Kayak orang kampung masuk Senayan City, lihat Monas dan sebagainya, udah gini aja. Ini tidak ada. Setauku di kampungku, walaupun hebat kampungku, cuma ada pohon kelapa, pohon jengkol dan sebagainya. Ini gedung tinggi dilihat Nadia gitu ya. Gedung tinggi kayak gitu kan, udah gemeteran. Pas lihat ke sana, masuklah ke negerinya Nabi Sulaiman alaihissalam. Lihat, masya Allah. Kandang kudanya Nabi Sulaiman itu pakai emas. Kandang kudanya lebih gemeteran lagi. Ini wah, gak bakal bisa nyokong kalau kayak gini. Kandang kudanya emas gitu ya. Kandang kudanya pakai emas. Nabi Sulaiman ini balik lagi, kata Ratu Bilqis, loh kok dibalikin lagi? Aduh bos, katanya, aduh kagak pede. Emang kenapa? Andai saja Ratu antum ini lihat kehebatan King Sulaiman, Raja Sulaiman, kita ini belum ada apa-apa bisa rata gitu kalau benar diserang. Dan saya lihat pasukannya bukan hanya pasukan manusia, di sana pasukannya aneh-aneh, kayaknya bukan manusia ya, itu bangsa jin. Aneh-aneh pokoknya, kita bisa rata katanya. Begitu. Wah, aku nggak percaya kalau kayak bener sampai kandang kudanya dari emas ya. Jadi dia udah nggak butuh kayak gitu loh, nggak butuh. Singkat cerita, akhirnya Ratu Bilqis ngebuktiin. Kalau nggak percaya, buktiin aja sama Kanjeng Ratu. Oh gitu, ya wis. Langsung sama data rombongan. Di situ Bilqis percaya, benar ini. Dari jauhan itu udah kelihatan kemegahan Raja Sulaiman, itu udah kelihatan. Wah benar ini. Kalau benar gua ngotot, tidak menghiraukan suratnya Nabi Sulaiman, rata. Aku diperintahkan sama Allah untuk ngasih hadiah. Apa ya Jibril hadiah dari Allah? Ini gunung Uhud suruh jadiin emas buat kamu ya Nabi. Ya, itu kalau Nabi Muhammad. Kalau itu harus berapa ribu gudang, kalau misalnya jadiin emas, kalah Sulaiman sama Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak. Justru itu lebih berat. Aku bawa, aku pikul lebih berat. Aku biarlah hidup seperti ini. Yang penting aku dekat dengan Allah.
daripada aku hidup serba ada bahkan menjauhkan aku dengan Allah. Lah, tidak. Aku tidak mampu menanggung hisabnya. Aku tidak mampu. Kan begitu sampai, ya Allah, Rasulullah itu kalau tidur itu di kelakar kurma. Padahal kalau mukanya dia mau bisa. Kan begitu. Ya nggak? Lah, kekasihnya Allah yang sangat dicintain, deket dengan Allah, minta bumi pun dikasih Rasulullah itu. Kan begitu. Ya Allah, bumi buat saya yang lain gak ada. Dikasih. Tapi kan Rasulullah enggak. Loh, katanya umat Nabi Muhammad, tapi sampean pun hidup serakah. Nggak ada kurang-kurangnya, nggak ada cukup-cukupnya gitu ya. Cukup. Nah, gitu giliran dapat musibah bilangnya ujian. Lalu kalau saya Allahnya, ini hanya kalau kita Tuhannya, lah kita bertanya ke dia. Loh sampean, aku mau uji apanya? Ya, sekolah yo kagak. Belajar yo kagak. Orang ikut ujian lo sampai nimbrung. Kalau guru pun lah sampean murid siapa, kan begitu. Tiba-tiba aja ikut ujian karena sampean nggak pernah sekolah, sampean nggak pernah belajar. Giliran ada ujian bilang aku juga ikut ujian, lagi diuji. Yang mau diuji apanya kamu? Kalau saya gurunya kan begitu. Terlalu jauh kita ketika dapat musibah bilangnya ujian. Jauh, kita mah udah nggak level. Bukan levelnya, maksudnya bukan nggak level. Bukan levelnya kita bilang ini ujian. Kalau Nabi ya mungkin aku diuji karena beliau ya tawadu, ya ibadahnya ya khusyuk, ya amalnya banyak, perkataannya tidak pernah salah. Baca kalau diuji. Ini kalau manusia rai kayak kita ini, muka kayak kita ini, apa yang mau diuji? Hah? Sholat? Hah? Nggak betong gitu ya. Iya, tawadu, apa zikirnya, apa puasanya, apa amalnya, apalagi amal. Sedekahnya, apalagi sedekah. Kata Allah, aku kalau kamu bilang ini ujian, mau nguji yang mananya aku? Sedangkan ribuan nikmat saya aja belum tentu kalian syukurin. Aku mau nguji yang mana? Di situ aja kita udah suuzon sama Allah. Iya. Terlalu berani kita tuh sama Allah. Bilang aku ujian. Apa yang diuji gitu ya? Yang diuji. Mungkin kalau orang kayak kita mah mungkin masih tahap teguran. Itu pun ditegur bukan karena Allah benci, karena Allah sayang. Nah, kamu jangan kesini, ini salah. Kamu harusnya kesini, ditegur. Itu pun bukan karena Allah benci. Kadang-kadang biar Allah kasih ajab. Ya Allah, kok tega gitu loh. Sampai hati itu orang Islam bilang kayak gitu. Kalau dikasih ajab gimana nanti? Iya kan, biarlah dia dikasih ajab sama Allah. Tega gitu bilang, sedangkan Allah itu maha lembut. Allah tuh udah pernah mau menghukum orang. Yang menghukum ya dirinya sendiri, bukan Allah. Hati-hati. Coba semua yang terjadi dalam hidup kita yang menurut kita sakit, lihat telusurannya, semuanya ulah kamu. Terus ada orang dengan saat itu, biar diajak sama Allah. Ya Allah, kadang-kadang astagfirullahaladzim. Aku ini berandalan, tapi aku tidak sampai hati bilang kayak gitu. Allah aja gak pernah mau mengajab, lu kamu berani-berani nyuruh Allah suruh ngajab dia. Kamu siapa? Nabi tuh gak pernah. Ya Allah aja, gak pernah. Kalaupun ada cerita Nabi Nuh, cerita ada Nabi kaum Sodom dan sebagainya, itu karena Nabi bukan mau mengajab, tidak. Ya Nabi ini udah saya ajarkan, ya Allah saya udah mengajarkan semuanya. Tapi mereka nggak pernah mau mendengar, nggak pernah mau mengikuti, nggak sadar-sadar. Nggak sadar-sadar. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
Semuanya ya, semuanya tergantung ke engkau, kan dari engkau semuanya. Terserah engkau, ya udah noh, kalau misalnya enggak mau dengar, gue binasakan sekalian orang kayak gini. Gitu. Nanti kita ganti dengan edisi terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci.